Halo pemirsa layar Tube 17, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, layar Tube 17 akan merangkum alur cerita film Carriers. Selamat menonton! Film ini mencerita 4 orang yang sedang menuju pantai. Pantai di mana di masa kecil kakak beradik yaitu Brian dan Danny, sering mereka datangan berlibur dengan kedua orang tua mereka. Di mana di saat mereka dewasa virus mematikan sedang mewabah di beberapa kota di Amerika. Mereka berdua pun harus terpisah dengan kedua orang tuanya. Mereka berdua mempunyai ide untuk pergi ke pantai di masa kecil. Mereka sering berlibur ke sana. Pantai yang sepi dan menurut mereka tempat yang aman untuk karantina dari virus yang mematikan. Bersama mereka ada Bobby kekasih Brian dan Kat, wanita incaran Danny. Film ini lebih menceritakan hambatan dan rintangan mereka berempat menuju ke pantai itu. Dan berawal dari laju mobil mereka harus terhenti karena ada sebuah mobil yang melintang di jalan. Brian yang mengemudikan mobil terpaksa harus menghentikan mobilnya. Seorang pria keluar dari mobil itu dan mengatakan bahwa mobil yang membawa dia dan putrinya sedang kehabisan bahan bakar. Brian mengatakan mereka tidak bisa membantu dan meminta pria itu memindahkan mobilnya. Pria itu lalu mengajak barter dengan makanan yang dia bawa sambil mendekati mobil Brian. Kat yang penasaran dengan apa yang terjadi di depan sana. Secara kebetulan, dia melihat gadis kecil di dalam mobil itu sedang menggunakan masker dan ada darahnya. Kat meminta Brian pergi meninggalkan mereka karena anak itu terkenal virus mematikan. Brian dengan cepat mengendarai mobil menjauh dari pria dan anaknya. Tapi sialnya mobil mereka mogok dan mesinnya hancur. Mereka tidak bisa pergi ke pantai yang mereka tuju. Danny mengatakan pada Brian bahwa mereka butuh mobil pria itu. Kat yang mendengar perkataan Danny mengatakan bahwa dia tidak setuju karena jelas sekali Kat melihat anak kecil itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Jelas anak kecil itu terkena virus yang mematikan itu. Mereka berdebat dengan hebatnya, sampai-sampai Bobby harus menenangkan Brian. Dan akhirnya mereka memutuskan kembali ke mobil pria itu dengan membawa bahan bakar sisa dari mobil mereka. Sesampainya mereka lalu menggunakan masker dan pria itu memperkenalkan diri bahwa nama dia Frank. Dan Frank menjelaskan mereka boleh memiliki mobilnya asal mereka mau mengantar Frank dan anaknya ke suatu kota. Bahwa di kota itu, sekelompok dokter membuat unit gawat darurat dan mereka telah menemukan penawar virus yang baru. Brian tidak setuju, dia tidak mau satu mobil dengan orang yang terkena virus. Tapi Danny punya ide. Mereka akan mengkarantina Frank dan anaknya di mobil bagian belakang sampai ke tempat yang akan dituju Frank. Keesokan harinya, mereka sampai ke kota tempat dibuatnya responsif gawat darurat. Mereka berjalan pelan memandangi sekitar kota, seperti kota mati, karena penduduknya banyak yang mati karena virus mematikan. Mereka sampai di sebuah sekolah yang sudah tidak dipakai dan kini fungsinya untuk merawat orang-orang yang terkena virus mematikan. Anak Frank tidak mau ditinggal di dalam mobil sendiri. Dia ingin ikut bersama ayahnya masuk ke dalam gedung itu. Untung Bobby mau tinggal di mobil bersama anaknya Frank. Akhirnya mereka berempat pun masuk. Di dalam gedung mereka mendapatkan suasana yang sepi, seperti tidak ada satu orang pun. Brian dan Danny menemukan kamar tempat merawat pasien yang sudah tidak ada pasiennya. Kemungkinan mereka semua mati karena virus menular dan mematikan itu. Tiba-tiba Kat melihat seperti ada orang yang melintas dari samping dia. Kat lalu mengikuti orang itu. Ternyata di sebuah ruangan yang gelap Kat, Brian dan Danny menemukan seorang dokter dan beberapa anak-anak. Tidak berselang lama, Frank pun masuk ke ruangan itu. Frank lalu menanyakan kepada dokter siapa yang bertanggung jawab di sini. Dokter itu lalu menjawab bahwa penanggung jawab ada di lantai 2, tapi dia sudah mati. Frank lalu mengatakan pada dokter itu bahwa anaknya terjangkit virus. Dokter balik menanyakan sudah berapa lama terjangkitnya dan apakah sudah mengeluarkan darah dari telinganya. Frank menjawab sudah seminggu dan belum mengeluarkan darah dari telinganya. Dokter lalu menyarankan Frank membawa anaknya ke sini. Sebelum membawa anaknya, Frank menanyakan apa tindakan oleh dokter dan apakah benar ada antivirus baru. Dokter menanyakan yang mereka temukan hanya penghilang rasa sakit, tapi kini bahan pembuatnya sudah tidak ada lagi. Dokter itu terpaksa menyuntikkan kalium kepada anak-anak. Dokter itu lalu mulai menutup ruangan itu dengan horden. Kat memohon agar dokter tidak menyuntikannya. Begitu juga dengan Frank, karena menyuntikan kalium dengan begitu banyaknya bisa berbahaya buat anak-anak. Frank lalu meminta pistol yang dipegang Brian. Brian tidak mau memberikan. Tapi Danny merebutnya dan melemparkan pistol itu ke Frank. Frank lalu menodongkan pistol itu ke dokter, berharap dokter berhenti menyuntikan kalium ke anak-anak.
Dokter lalu mengatakan bahwa kota ini sudah kehabisan energi 2 minggu lalu untuk menghidupkan generator, dan bahwa kehidupan pasti ada kematian, tinggal bagaimana caranya. Terang dokter itu, dan Frank tidak bisa berkata apa-apa lagi. Frank lalu berbalik dan menaruh pistol Brian di lantai, dan pergi kembali ke mobil. Sedangkan di luar Bobby dan anak Frank sedang bermain-main di dalam mobil. Tiba-tiba anak Frank susah bernafas dan terjatuh. Bobby yang panik tidak menggunakan masker dengan baik, lalu membuka plastik pembatas dan memberikan oksigen pada anak Frank. Ketika Bobby mendekat dari mulut anak Frank mengeluar darah hingga mengenai Bobby yang sudah tidak menggunakan masker. Bobby lalu menghapus darah di mukanya. Lalu dia cepat-cepat menutup lagi plastik pembatas agar yang lain tidak tahu apa yang terjadi tadi. Frank sempat menanyakan apa yang terjadi pada anaknya. Bobby hanya berkata di kesulitan bernafas. Tiba-tiba anak Frank ingin buang air kecil. Dia tidak mau buang air kecil di sebuah wadah. Dia ingin pergi ke toilet. Frank tahu, jika mereka berdua pergi, mobil mereka akan dia ambil Brian dan yang lain. Frank lalu menyuruh anaknya untuk berjalan sendiri, sedangkan Frank tetap di mobil. Tapi baru beberapa langkah anak Frank berjalan, dia sudah terjatuh. Frank lalu menggendong anaknya, dengan wajah berharap tidak ditinggalin. Frank mengatakan pada yang lain, dia akan ke toilet sebentar. Tapi Brian sudah mengeluarkan barang-barang Frank, dan meminta Danny masuk ke dalam mobil. Danny tidak mau, dia mau menunggu Frank. Brian dengan marah mengatakan pada Danny untuk meninggalkan Frank, karena perjanjiannya mereka hanya mengantar Frank ke tempat ini saja. Danny akhirnya menuruti perkataan Brian, dan mereka berempat akhirnya meninggalkan Frank. Setelah jauh dari Frank dan anaknya, mereka berhenti sebentar untuk membersihkan mobil bagian belakang. Di situ Brian mengajak Danny untuk singgah di tempat permainan golf. Sesampainya mereka di sana, tempat itu sudah tidak ada orang satupun. Tidak sampai di ruang depan saja, mereka berkeliling bangunan, siapa tahu mereka menemukan orang. Di sini Bobby sudah agak lain. Dia menjadi pendiam, dan sedikit menjauhi Brian. Di suatu ruangan mereka bertemu. Brian menanyakan perubahan sikap Bobby, tapi Bobby hanya mengatakan dia tidak apa-apa. Brian mengira Bobby marah, karena Brian tidak mau membantu Frank, dan ditinggal pergi. Brian kembali mengingatkan peraturan yang mereka buat, bahwa siapa terkena virus dia pasti mati, dan akan ditinggal pergi. Setelah Brian pergi, Bobby melihat dirinya di kaca sambil berkata sendiri untuk menguatkan dirinya bahwa dia tidak apa-apa. Lalu ketika Danny dan Kat masih menyusuri ruangan demi ruangan, tiba-tiba terdengar suara Brian yang mengajak Danny bermain di kolam yang sangat kotor. Brian dengan jala yang panjang mengaduk-aduk kolam kotor itu. Tiba-tiba jala yang dipegang Brian terasa berat. Sekuat tenaga, Brian mengangkat jalanya. Ternyata ada mayat manusia yang menyangkut di jala itu. Brian kaget dan dia terpleset. Untung Brian cepat menangkap papan loncatan di kolam renang itu. Dan Danny dengan cepat datang dan menolong Brian. Jika tidak cepat, Brian bisa saja tercebur ke kolam itu, yang kemungkinan kolam itu sudah tercemar virus mematikan.